Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru kamu dan Bapak. Iya Bu. Lalu kalian tidak tahu dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Baik. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan pergi ke kafe apa makan? Tidak tahu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu salah atau benar? Salah Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos Bu. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman saya yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami pun membolos. Sekarang kamu sadar belum? Apakah masih ada yang membolos lagi? Masih akan membolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf. Tidak ada akan membolos lagi. Untuk kedepannya bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baik, semoga mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan, ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa kamu tahu kenapa saya memanggil kamu ke sini? Kemarin waktu ujian semester kalian ketik. Coba kamu ceritakan kronologi kejadian. Ibu. Jadi waktu itu saya membaca aktivitas ruangan guru penilaian akhir semester dan tidak ketahuan oleh pengawas ruangan. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ibu, saya minta maaf. Kenapa sampai kamu sampai? Karena pelajarannya begitu sulit. Jika jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil. Kami minta maaf. Tindakan itu benar atau salah? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat belajar? Saya akan belajar lebih tekun Bu, dan bertanya kepada guru makan apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Bagus. Bapak Ibu pasti akan senang hati membantu kalian. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alami bersyukur yang tiada henti, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga saat ini, dan kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia menghadiri kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi penugasan modul 1.4 budaya positif, di mana ini adalah dasar kami dalam pelaksanaan calon hukum gerak. Baik, jadi tujuan pelaksanaan diseminasi dan penugasan ini adalah calon hukum gerak menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam budaya
dengan yang namanya budaya positif. Kemudian metode yang akan saya lakukan hari ini adalah metode ceramah dan juga modeling. Jadi saya sengaja memberikan metode modeling karena saya berkaca pada diri saya sendiri bahwa saya orang yang susah menangkap sesuatu kecuali saya melakukannya langsung. Ya, tapi saya tidak mengatakan bahwa teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi maksud saya melakukan itu supaya kita juga mudah memahami apa yang akan saya jelaskan hari ini. Kemudian konsep inti dari budaya positif yang meliputi 8 hal yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya ini bersambung tapi saya sengaja pisah-pisah supaya lebih paham. Kemudian yang keempat keyakinan jelas. Jadi nanti kita akan belajar keyakinan jelas. Motivasi perilaku manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ya, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Jadi ini diferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan perilaku serta didik. Mungkin juga bisa dengan disesuaikan dengan kemampuan yang mereka dan sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila itu ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berbineka global. Selanjutnya, konsepsi teori. Jadi sering sekali bahkan saya sendiri sering mengalami, yaitu yang pertama guru mengontrol siswa. Jadi penjelasannya di belakang ini ya, guru mengontrol siswa. Kita kan cari apa yang kita inginkan, seperti itulah siswa kita. Kemudian ilusi, kita berpikir bahwa kritik akan membuat seseorang merasa bersalah dan terjadi sebuah perubahan. Sama dengan kritik saya. Ketika saya buat seseorang tersinggung, maka akan terjadi perubahan. Saya pikir kalau saya mengatakan sesuatu dan membuat orang lain tersinggung, berarti sebentar lagi dia akan berubah. Padahal tidak seperti itu, itulah ilusi saya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Artinya ketika kita bermanfaat, kemudian kita berikan penguatan positif, akan segera berubah. Tidak seperti ini, dia akan proses. Kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa siswa. Nah, itu adalah sebuah kesalahan juga. Karena kita tidak tahu kemampuan mereka, tapi kita memaksa dia seperti yang kita inginkan. Jadi penjelasannya ada di sebelah.
Nah, terus eh, mengenai disiplin positif. Jadi yang saya sebut tadi masih paradigma, sekarang sudah disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplinana yang berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dia disiplin, ketika seseorang disiplin, dia disiplin karena memang dia sudah punya nilai di dalam dirinya bahwa yang seperti ini yang harus saya lakukan. Itu dibilang menurut King. Jadi disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa membalas atau hukuman. Jadi selama ini kan kita masih akan memberikan dukungan atau memberikan imbalan, dan nanti efeknya akan saya jelaskan sebentar. Selain mendidik, jadi selain mendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti saya akan jelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, saya jelaskan antara intrinsik dan ekstrinsik. Dalam perubahan perilaku arah yang baik, jadi intrinsik motivasi dari dalam, tidak dibuat-buat, ada memang dari dalam mereka mau disiplin. Jadi kalau mereka ketika kita menasihati tentang perubahan berarti ada motivasi dari dalam. Nah sekarang saya buat pertanyaan yang kembali, setuju atau tidak setuju? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Oke, jawabannya silahkan di kepala kelas. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau merangsang atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat mendisiplinkan siswa? Simpan jawabannya di kepala kelas. Oke, lanjut. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, apakah itu sudah efektif? Silahkan disimpan. Jadi sekarang kita nonton dulu video tentang anak yang sering dihukum oleh gurunya. Apakah ini efektif atau tidak? Seperti pertanyaan tadi.
Jadi waktu pertama saya lihat video saya juga menangis. Begini, jadi tadi saya membicarakan tentang siswa yang tidak mau menurut. Sekarang kita berada di posisi yang menunjukkan siswa yang menurut, tapi ada siswa di sini yang membuat dia tidak bisa menurut. Jadi kadang kita harus sebelum menurut kita harus telusuri dulu apa yang menyebabkan dia sampai terlambat. Jadi seperti itu. Apa yang meskipun dia mau sekarang cepat datang, tetapi dia harus terlambat karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia harus terlambat datang ke sekolah. Ya, kita bicarakan sebentar lagi ya, karena setelah ini masih ada sambungannya. Sekarang kita masuk di pembelajaran nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita bentuk ini yang menjadi dasar kita memotivasi diri kita dari dalam, sehingga tidak ada lagi yang namanya kaitan sama terlambat. Jadi baik saya bacakan dulu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bisa disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi untuk membentuk sebuah nilai-nilai kebajikan itu kita betul bersama bagaimana caranya supaya kita menyepakati satu tujuan yang bersama. Contohnya profil pelajar Pancasila. Jadi ini profil pelajar Pancasila ini yang kita akan sepakati bersama. Yang pertama itu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Maha. Dan bagaimana caranya supaya itu anak dituntun agar dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus dan seterusnya berbineka global, gotong royong, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu semua sudah dibentuk dari sananya supaya bukan lagi kita yang menginginkan siswa seperti itu, tapi memang siswa lah yang mandiri melakukan itu. Jadi di sini itu sendiri ada mandiri. Nah ini semua ini diambil dari hasil kesepakatan bersama. Dan sebagai namanya nilai-nilai kebijakan. Dan ini juga sudah terangkum semua, mulai dari bangsa, agama, bahasa. Jadi tidak ada lagi yang tersinggung setelah yang ini. Karena memang ini sudah dikumpulkan semua orang untuk membuat kesepakatan ini. Jadi ini tujuannya sama di sekolah ini kita bisa membuat nilai-nilai kebajikan. Nah, yang membuat nilai-nilai kebajikan itu semua butuh bahkan kita itu bisa melibatkan dan membuat nilai-nilai kebajikan di satu sekolah. Jadi kita tidak perlu memaksa lagi siswa untuk melakukan hal yang lain karena masyarakat ini yang menyebarkan pendapat itu. Itu bisa memberikan motivasi kepada motivasi itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah ini kembali ke dunia. Tadi kan bagian mau tujuan seperti ini. Jadi kita jelaskan kebutuhan ini manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi kalau seorang siswa seramba ada tujuan yang bisa jadi karena memang dia ada halangan dari rumah atau tujuannya karena tidak bisa diperhatikan, jadi mau diperhatikan sama guru, jadi ada semua di situ. Kemudian tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar ini dengan baik. Jadi kebutuhan manusia itu pertama
ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kedua penguasaan. Jadi bertahan hidup itu contohnya kebutuhan dan bertahan hidup contohnya makan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian untuk kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian daripada kelompok tapi diterima. Kebebasan itu kebebasan itu menyangkut masalah harga diri untuk dianggap. Pemimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya sendiri. Ketiga, penguasaan. Jadi penguasaan itu bermain umur, dan tertawa. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya, apabila Isampo. Jadi itu Isampo setiap hari kegiatannya di sekolah merampas makanannya itu teman-teman. Pokoknya dia tidak melewati hari itu kalau tidak ambil itu makanannya teman-teman. Pasti tidak ada yang sini makanannya. Nah, kalau kita melihat dari sisi kebutuhan dasar, pertama bertahan hidup, bisa jadi ini Sampo tidak makan di rumah, makanya merampas makanannya teman-teman kan? Nah, itu maksudnya kita mengambil sudut pandang kebutuhan manusia di tanah ini. Kemudian Sampo sering mengambil makanannya teman-teman karena mau diperhatikan sama gurunya, ada lagi kelakuan mau dielus-elus atau diasah. Pokoknya kita terus kenapa selalu makan makanannya teman-teman? Ternyata dia butuh kasih sayang. Di rumah tidak ada yang makan. Kemudian kebebasan. Kalau kita pandang dari kebebasan, ini Sampo selalu pakai di temannya karena dia mau dianggap sebagai orang jago. Nah, dia masuk di kebebasan, kebutuhan bebas. Pokoknya dia terserah dia mau ambil makanan dari siapa. Nah, kemudian kesenangan. Ternyata kita tahu memang dia sedang bikin ribut itu keras. Dia sedang bikin teman-teman menangis. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Kemudian penguasaan dia mau dibilang jago di dalam. Makanya semua temannya diancam kalau tidak makan makanan awas. Nah, itu dia kebutuhan penguasaan. Jadi ada 5 hal yang bisa kita lihat sudut pandang, yang bisa dipakai sudut pandang ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan. Ya, ini seperti tadi yang saya jelaskan tentang mengenai motivasi ekstrinsi dan intrinsi. Jadi itu ekstrinsi adalah motivasi dari luar. Kalau intrinsi sama dengan eksternal dan internal, sama ya. Kalau intrinsi dari dalam, kalau ekstrinsi dari luar. Misalkan saya terlambat, tidak mau didukung, manjat pagar. Itu kan motivasi dari luar. Seandainya saya cepat datang, kan tidak mungkin saya panjat pagar. Jadi itu ada motivasi untuk cepat memanjat supaya bisa sampai di kelas tepat waktu. Itu adalah motivasi dari luar. Jangan dia menghindari hukuman. Tapi besoknya terlambat lagi. Kemudian ada juga motivasi dari luar ini yang bilang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya saya mau saya selalu berusaha untuk jadi ranking 1 karena saya mau dapat penghargaan. Jadi nilai kecil saya bilang saya lebih suka hadiahnya daripada nilai saya. Yang penting
Kalau kita menggunakan hadiah atau penghargaan, tidak ada perubahan. Jadi itu sebenarnya hadiah dengan hukuman. Kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi dari dalam berita. Memang kita mau berubah. Contohnya saya pribadi, saya tidak pernah bicara di depan teman-teman, tapi hari ini saya belajar untuk bicara di hadapan teman-teman karena saya ingin apa yang ada di kepala saya tertanamkan juga di kepalanya teman-teman. Seperti itu. Jadi itu ada motivasi tersendiri. Baik, kita masuk di hukuman yang seperti tadi saya jelaskan antara hukuman dengan penghargaan itu sebenarnya sama-sama tidak efektif. Jadi ada langkah baru yang saya dapatkan di modul 1 yang pagi ini, yaitu segitiga restitusi. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan ketika ada sebuah yang bermasalah. Baik, untuk hukuman, jadi hukuman yang jadi ini saya memberikan pemahaman antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, karena tiba-tiba dan mengancam siswa. Misalkan saya mendapati siswa terlambat, nanti saya lihat sini, ambil posisi. Itu kan sifatnya tiba-tiba. Tidak ada aturan saya harus ambil posisi, artinya saya harus tukar kan. Kemudian siswa kadang tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dia diberi hukuman, diberi punishment berupa hukuman fisik. Yang jelasnya ini hukuman sifatnya tiba-tiba dan menyakitkan siswa. Misalkan siswa pakai sepatu warna putih, dihukum itu sepatu dilempar ke atap, itu kan menyakiti perasaan siswa. Jadi itu sifatnya hukuman tiba-tiba dan menyakiti fisik maupun psikis perasaan. Kemudian kalau konsekuensi, ini konsekuensi kan di sekolah kita kan ada tata tertib yang tidak boleh dilanggar. Nah, untuk tata tertib ini hukuman yang diterima oleh siswa itu melalui tata tertib itu dibilang konsekuensi. Misalkan membawa HP disita, itu kan sudah ada di aturan sekolah, tata tertib sekolah, bahwa siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah, HP-nya disita. Jadi itu siswa sudah paham sebelumnya kalau HP itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Aturannya akan seperti ini yang dibilang konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, jadi restitusi itu proses yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki masalah. Jadi bukan masalah tambah masalah yang diselesaikan. Misalkan masalah siswa terlambat, apa itu sudah itu benar atau salah kamu terlambat seperti itu. Kemudian proses restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Jadi sengaja dikasih mengajar siswa untuk mencari solusi sendiri supaya dia menyadari sendiri bahwa itu salah. Ketika saya yang mengatakan ini salah, maka besok dia bikin salah lagi. Tapi ketika dia yang sendiri yang mengatakan dirinya salah, maka kemungkinan besar dia sudah tidak lagi melakukan kesalahan. Jadi ini tujuannya restitusi. Selanjutnya, jadi ini mengenai tadi hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membuat seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membuat dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Ini kekurangan
mengurangi keterpaparan, menurunkan kualitas. Jadi penghargaan sebenarnya menurunkan kualitas. Kenapa? Anggaplah setelah ini ada penghargaan kebersihan, bendera putih dengan hitam. Di saat ada bendera hitam dengan putih, berlomba-lomba orang bersih. Tapi pas dihilangkan itu bendera, jadi itu menurunkan kualitas juga. Jadi contohnya dari nanti ini ada lagi kegiatan seperti kita membuat solusi bagaimana caranya supaya itu semuanya kayaknya sudah terbahas. Kemudian penghargaan memastikan kreativitas dan mengurangi motivasi. Jadi motivasi di dalam dunia hilang. Karena itu penghargaan. Baik, masih bersemangat teman-teman? Baik, ketika saya bilang halo, teman-teman bilang hai ya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai, hai. Alhamdulillah, ternyata masih bersemangat.
tadi saya jelaskan ketika kita memiliki efeknya tidak ada. Mungkin ada tapi sementara. Ketika kita memberikan penghargaan, efeknya bisa sama. Nah, untuk keyakinan kelas ini beda dengan aturan kelas. Jadi aturan misalnya kan masuk ke tertib. Nah, kalau keyakinan kelas ini keyakinan kelas terbentuk dari masalah-masalah juga yang sering terjadi di dalam kelas, keinginan dan harapan siswa di dalam kelas ini berbeda. Misalkan teman saya harus menjadi kebersihan, ditulis kemudian kebersihan kelas. Jadi ini tujuannya untuk keyakinan kelas meningkatkan kenyamanan siswa belajar di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, sesuai dengan kenyataan abstrak, merupakan pernyataan universal. Ini semua siswa memberikan pendapat apa yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Dibuat dalam pernyataan positif, saja akan mudah diingat. Itu banyak, misalkan kebersihan, kerapian, tidak boleh terlambat. Itu mereka sendiri yang menentukan. Jadi tidak mungkin mereka akan melanggar karena dia sendiri yang memutuskan seperti ini keyakinan kelas. Dan sesuai dengan kondisi kelas, kemudian melibatkan semua warga kelas. Jadi semua siswa harus terlibat untuk membentuk ini yang namanya keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini tidak sama dengan aturan. Kalau aturan pakai hukuman, kalau keyakinan kelas pakai kesadaran. Jadi kesadarannya itu yang modul. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang kedua. Yang pertama, kerjasama menciptakan kebersihan. Jadi tidak ada lagi yang bilang kita pun dihari kalau harus membersihkan, tidak ada. Semua siswa
Kemarin saya pesan di gelas, kemudian ada teman saya yang boros. Jadi masuk nih. Sudah, tidak ada. Oh, teknik. Kalau kita lihat tuh kayaknya tidak mungkin karena akan langsung dulu kalau teks begitu kan kira nggak begitu tapi kalau lagi kan mengenai keyakinan bulan kan saya cuma menanyakan keyakinan apakah akan melakukan lagi sudah tidak. Nah dia sudah membentuk dirinya untuk tidak melakukan lagi kesalahan. Kamu saya harus menyuruh kamu tidak boleh begitu tapi kamu katakan tadi. Jadi itu memang kita sendiri yang mengatakan bahwa saya akan berubah. Nanti kita ingatkan kembali kami menuntut, kita tuntut mereka untuk melakukan hal yang baik tanpa ada kesalahan. Jadi seperti itu konsepnya ini budaya positif. Jadi tidak ada tekanan pada siswa melakukan secara mandiri sesuai dengan keyakinan mereka dan kenyamanan mereka baik kepala desa. Jadi mudah-mudahan kedepannya bukan berarti karena saya sudah menjelaskan di sana sudah berubah, tapi setidaknya ilmunya untuk mengatasi siswa yang punya masalah kita sudah pahamnya dan kita sudah tahu harapannya kedepannya kita bisa saling kerjasama menyelesaikan masalah siswa tanpa masalah. Jadi harapan saya setelah selesai pelunasan ini kita bisa saling mengingatkan atau bagaimana caranya supaya kita bisa saling kerjasama menyelesaikan masalah-masalah siswa. Bagaimana caranya kita memotivasi siswa untuk melakukan hal kebajikan dengan memahami kebutuhan mereka. Jadi bukan berarti saya berpikir dari sini sudah ilmu saya sudah bagus, tidak. Apa yang saya sampaikan hari ini ke teman-teman itulah yang ditangkap oleh kepala saya. Seperti ini ternyata isinya modul 1.4 dan ini juga yang telah saya sampaikan sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu untuk Bapak Ibu. Ternyata selama ini saya masih melakukan kesalahan. Misalkan kita ternyata seperti ini, atau mungkin juga apa yang kita lakukan ke siswa selama ini sudah ada yang masuk dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jadi kembali lagi poin yang perlu
supaya dia tetap menjadi anak yang baik tanpa harus ada paksaan dari guru sama bapak guru. Seperti itu. Baik. Atau ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jelaskan kembali? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap tadi sedikit pembicaraan bahwa kita tidak bisa memberikan hukuman kepada siswa kita. Kemudian kita tidak juga bisa memberikan sebuah omongan atau perkataan yang bisa membangkitkan kebencian dari siswa terhadap kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendidik anak kita? A dan B itu kita tidak bisa laksanakan. Itu juga pertanyaan yang terima kasih Ibu. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Hal itu juga yang pernah saya tanyakan pada saat saya mempelajari modul 1.4, karena saya anggap selama ini yang saya lakukan tidak semua anak-anak akan jadi penurut ketika saya memberikan punishment atau hukuman kepada siswa. Dan jadi ini proses segitiga diskusi dan lain sebagainya itu sebenarnya hal yang harus kita lakukan. Adapun ketika siswa tidak bisa berubah, maka ada guru-gurunya yang bisa memberikan konseling secara individu kenapa dia begitu. Jadi ketika kita memberikan konseling individu, di situ berlaku 5 kebutuhan dasar siswa. Kenapa dia melakukan begitu? Kita lihat lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah dia masuk di posisi apa tadi itu? Kebutuhan dasar bertahan. Apakah masalah yang dia lakukan itu masuk di bertahan hidup, atau karena dia butuh kasih sayang, penerimaan, atau dia kebebasan? Nah, dari sini kita bisa ambil langkah-langkah bagaimana caranya supaya itu siswa tidak lagi melakukan kesalahan. Akhirnya kita telusuri dulu kenapa dia begini. Di saat kita marah sama dia, tapi ternyata tidak ada perubahan. Nah, sebelum kita masuk di sini, kita ke diskusi dulu. Kita ajak dia bicara dulu. Apakah yang dia lakukan sudah benar atau tidak? Nah, setelah selesai itu baru kita telusuri sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan yang bagaimana. Apakah dia ingin apakah dia butuh kasih sayang dari orang, ataukah dia butuh kebebasan, atau dia melakukan kesalahan dia. Nah, kalau ketika kita sudah tahu, maka kita memasukkan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan supaya dia tidak melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Misalnya, Iya. begini, kita jangan itu mengatakan bahwa kita tidak bisa memberikan apa yang bersedia ketika mereka itu mendapatkan pendidikan utama. Dan saya sudah melakukan sejak saya menjadi guru dan bagaimana sampai sekarang. Dan kalau kita tidak bisa memberikan dia, bagaimana caranya kita bisa memotivasi siswa kita agar dia bisa berkembang dan mendapatkan nilai yang bagus. Baik. Jadi motivasi. Dia masuk di motivasi perilaku yang ujian. Jadi itu ketika kita tidak ingin memberikan bagaimana cara supaya kita menghilangkan itu yang namanya hukuman atau penghargaan agar siswa mau melakukan tetap
pernah di luar ya. Bagaimana? Ya. Terima kasih. Baik. Jadi saya berterima kasih karena sudah bersedia duduk di sini. Meskipun saya pikir mungkin ada kurang memahami. Tapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mendengarkan saya. Ada tambahan diri kan? Ada juga ada yang ada tambahan. Ada sedikitnya tambahan diri. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit, berhitung sedikit saja yang masuk di kepala Anda seperti ini yang telah kita lakukan dan seperti ini yang baru saya lakukan dan seharusnya saya lakukan. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan jika ada yang salah, yang kurang dikatakan dari saya pribadi sebagai manusia biasa, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kebetulan juga ini adalah kali pertama saya dari depan teman-teman sejawat. Dan biasanya setiap kali saya memberikan layanan informasi. Sekarang saya memberikan layanan informasi kepada teman-teman sejawat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan hal yang bisa melakukan ini dengan lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dinikmati makanannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk yang terbaik. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru kamu dan Bapak. Iya Bu. Lalu kalian bagaimana tahu dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Baik, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan pergi ke kafe apa makan? Tidak tahu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu salah atau benar? Salah Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman saya yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami pun membolos. Sekarang kamu sadar belum? Apakah masih ada yang membolos lagi? Masih akan membolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf. Tidak ada akan membolos lagi. Untuk kedepannya bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran umum. Baik, semoga mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan, ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa kamu tahu kenapa saya memanggil kamu ke sini? Kemarin waktu ujian semester kalian cantik. Coba kamu ceritakan kronologi kejadian. Ibu, jadi waktu itu saya lagi kecil ke ruangan guru. Ada akhir semester dan tidak ketahui oleh pengawas sekolah. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mengakui kesalahanmu yang sudah kamu lakukan. Ibu, saya minta maaf. Kenapa sampai kamu selesai? Karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil. Kami minta maaf. Tindakan itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat Saya akan belajar lebih tekun, Bu, dan bertanya kepada guru maupun apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Bagus. Bapak Ibu pasti akan senang hati membantu kalian. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.